Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome guys, kembali lagi di channel BGF Ras. Ya, ini tentang konten FC Mobile lagi. Dan ya, di hari ini kita kedatangan midfielder TOTY. Ya guys, yang sebelumnya TOTY yang bagian penyerang, sekarang bagian yang pemain gelandangnya atau pemain tengahnya. Di konten kali ini mungkin kita hanya akan review dulu pemainnya ya, review statnya dari para pemain gelandang TOTY kali ini. Oke, di sini di pola bisa kita lihat dari over 117 di icon ada Cafu. Ya, Cafu ini adalah right back. Oke, untuk kita lihat statnya. Jadi statnya kecepatannya, ini ngacir parah sih guys. Cafu ini ngacir parah deh. Giring bolanya bagus, kecepatan bagus, ya, terus bertahannya juga bagus sih. Gila emang nih Cafu, kartu nggak pernah gagal dia. Salah satu back sayap terkuat di FC Mobile. Dan ini untuk trade-nya atau skill-skillnya, yaitu health lead, gerakan trik, selebrasinya, ada pengumpan silang dini, terus keterampilan dan tembakan sisi luar kaki. Gacor ini Cafu ini, asli gacor. Tuh lihat, untuk kinerja attack dan defense-nya juga tinggi dia, jadi seimbang antara menyerang dan bertahannya, seimbang dia, bagus. Oke, kemudian di pool A lagi ada Paolo Maldini. Oke, ini adalah center back ya, center back. Kalau di up levelnya bisa jadi leg back kayaknya. Iya, kalau di up, kalau di Evo ini bisa jadi LB dia. Kok emas bisa jadi LB dia. Oke, untuk statnya. Oke, untuk ukuran back cepet dia. Ya, kecepatan 132. Terus giring bola pun ada, bertahannya gila ini, bertahannya overload ya nanti. Kalau di event emas terus max level 30 di Evoin ini bertahannya gila ini, belum apa-apa tuh 150-an ya. Terus fisiknya 140 ya, 140 sampai 150 ini kekuatannya menggila ini. Kalau Maldini ini emang kalau event besar aja dia muncul ya. Oke, ini Maldini, skillnya ada ball roll atau gerakan trik, lalu berani menekel, trade-nya, terus mengumpan silang dini. Oke, untuk skill mungkin masih banyakan Cafu tadi ya skillnya. Oke, next, lanjut sekarang ke VT-nya ya, gelandang terbaik saat ini VT-nya dari PSG. Oke, kita lihat statnya guys. Oke, kecepatan 133, akselerasi 140, giring bolanya bagus, bertahannya bagus ya, menembaknya juga ada, mengumpan pun bagus. Ini kalau VT-nya ini kayak gelandang box to box deh, bagus ya. Nyerang bertahannya bagus ya untuk VT-nya ini. Dan ini kalau di Evoin bisa di mana aja dia posisinya. Oke, CM dan CAM. Saya kira CDM, bukan CAM berarti ya. CM sama CAM. Oke, lanjut ke skill-skillnya. Banyak juga kalau Rafinya. Kalau PT-nya skill-skillnya dia ada banyak. Ada reload ya, tendangan pisang, mengumpan jauh, pengambil tembakan jauh, dan playmaker ya. Lihat kinerja attack sama defense-nya seimbang kan guys. Emang kalau VT-nya ini dia tipe gelandang yang box to box ya, menyerang bertahannya seimbang ya. Ya, bagus menyerang bertahannya sama bagusnya ini VT-nya. Oke, next, selanjutnya di sini ada Said Al-Owairan, legendnya legendnya Arab Saudi. Oke, kita lihat statnya. Speednya sih overload ya.
ya. Kecepatannya overload ya 148 ya, ke 150 nih, kurang 2 nih. Oke, lanjut. Giring bolanya juga bagus, seimbang ya. Giring bola, kontrol bola, kelincahan, reaksi 145an ke atas ya, bagus ya. Terus kecepatan, akselerasi, kecepatan sprint ya seimbang sama 148. Menembak juga bagus ya. Terus mengumpannya juga ada, fisik juga bagus ya. Kalau Waira ini emang ngacir sih ini dia kartunya, mungkin agak disayangkan trade-nya ya kurang. Reload, gerakan trik, terus sama pengambil tembakan jauh ya. Card selanjutnya ada Declan Rice ya, posisi CDM apa CM ya, CM. Oh, berarti bisa jadi CDM kalau di Echo ini. Oke ya. Oke, di sini ada Declan Rice CM. Kita lihat untuk statnya. Oke, kecepatan boleh, kecepatan ada. Terus giring bola bagus, kontrol bolanya bagus, menembak juga ada, bertahan ya ada juga. Terus mengumpannya bagus, pasti fisik juga bagus. Kalau Declan Rice ini, kalau stat gamenya itu memang stat CDM ya, gelandang bertahan ya. Oke, ini untuk skill-skillnya ya, ada 3 reload. Terus ini selebrasinya, pukulan lompat, lalu pengambil tembakan jauh. Nggak ada skill umpannya ya. Kartu selanjutnya ini ada Pedri. Sini ini CM ya, CM ya, posisi CM kayaknya sih bisa jadi CDM nih kalau di Evo ini. Ke Evo Mas ya bisa jadi CDM ya. Ini harusnya Pedri ini sama kayak kayak VT-nya dia, CM box to box yang bisa bisa nyerang sama bertahan tuh bagus, sama bagusnya dia. Coba lihat statnya. Kecepatan oke, ada lumayan. Giring bola bagus juga, menembak ada, bertahan ada ya, mengumpan, fisik lumayan lah ya, walaupun nggak sebagus VT-nya tadi. Oke, tapi lumayan ini Pedri juga ya. Oke, lanjut ke trade-nya. Skillnya cuma ada 2, chance dan pengumpan jauh ya. Chance ini bisa dibilang namanya skill double touch ya. Dan ya, kinerja attack sama kinerja dive-nya tinggi, sama-sama seimbang, bagus dari serangan dan bertahan ya, bagus tuh. Jadi sama kayak VT-nya tadi ya, untuk menyerang dan bertahan sama bagusnya, tipe-tipe gelandang box to box. Oke, lanjut ke pool B-nya ya. Pool B-nya di sini ada berapa pemain nih? Lumayan banyak nih di sini. Ada Park Ji-sung. Ya, ini apa dia? CM apa RM dia? Oke, CM. Kalau di point bisa jadi LM dan RM ya, lumayan fleksibel kalau Park Ji-sung ini ya, bisa jadi LM dan RM. Oke, apa ini guys, di sini trade-nya ada gambar jantung, ada paru-paru gini, napas kuda kayaknya dia ya. Oke, ini untuk statnya. Kecepatan ada, bagus. Giring bola bagus ya, menembak bagus juga, bertahan ada, mengumpan juga ada, fisik pun ada. Oke, kita lihat skillnya. Reload, gerakan trik, energi kedua, lihat kali energi kedua itu Tensei dia. Oke, ini untuk Park Ji-sung. Coba lihat. Oke, kinerja attack dan defense-nya tinggi, sama-sama tinggi, box to box juga nih, sama nih. Oke, lanjut ke Ludovic Giuli. Kita lihat statnya ini. Kecepatan bagus ya, giring bola pun bagus, lalu menembak lumayan, bertahan. Pemosisian 140, pemosisiannya berarti cari ruangnya bagus deh kalau Ludovic Giuli ya. Posisinya, pemosisian dia ketika di in game nya bagus ya, berarti cari ruangnya memang bagus kalau Ludovic Giuli. Terus mengumpan ada ya, memang tingginya cuma 164 cm, tapi dia salah satu pemain sayap yang lincah ya. Oke, untuk trade-nya sekarang reload, selebrasinya senyum dada, tendangan pisang, pengambil tembakan jauh. Oke, lumayan bagus nih.
Lanjut sekarang ke Michael Olise. Ya, ini apa ya namanya, Olise ini termasuk pemain sayap yang bagus lagi ya, gelandang sayap yang bagus, punya kaki 5/5 ya, gerakan trik juga lumayan ya. Ini kalau di evoin dia bisa jadi ya, sayap tentunya ya, sayap kanan dan gelandang kanan ya untuk Michael Olise. Untuk statnya, stat bagus emang. Kalau Olise ini kartunya bagus, lincah dia, visit kasih kaki 5/5 bagus lah, cocok kalau di evoin ya. Kalau di evoin juga lumayan untuk kartu Olise ini. Oke, untuk trade-nya, gerakan trik, selebrasinya hati, tendangan pisang, terus mengambil tembakan jauh, dan playmaker. Lumayan banyak skillnya ini. Kalau untuk Olise ini bagus kartunya ini. Jadi nggak nyesel ya kalian mendapatkan Olise ini di evoin aja nggak apa-apa guys ya. Soalnya nggak bakal gagal lah kalau kartu Olise ini bagus terus dia. Oke, ini untuk Michael Olise. Selanjutnya di Scott McTominay ya, ini gelandang CDM CM kayaknya kalau nggak salah ya, CDM sama CM ya. Bisa jadi CM, kalau di evoin jadi CDM ya, bisa CDM. Oke, untuk statnya itu stat badak sih emang kalau McTominay ini mah ya. Atributnya kita lihat lagi. Oke. Giring bola ada, menembak ada ya, bertahan, pengumpan pun ada, fisik pun ada, komplit ya. Memang statnya stat merata kalau McTominay ini, sama kayak Pecis kayak di Kanres tadi. Oke, ini untuk skillnya ya. Dan ini kok Pedri ada 2 ini. Pedri berarti masuk pool A dan pool B. Ada 2 di sini Pedri. Oke, yang selanjutnya Cole Palmer. Ya, untuk Cole Palmer kita lihat statnya bagus juga sih kalau Cole Palmer ini ya. Kecepatan, akselerasi ada, giring bola ada, kontrol bola juga bagus, reaksi pun bagus, menembak ada ya, penyelesaian tuh misalnya 1-4-3 bagus dia ya, salah satu gelandang yang punya finishing tinggi. Oke, terus bertahannya ada, mengumpan pun ada ya, fisik lumayan, kekuatan lumayan, di 100 dia, nggak terlalu letoy lah. Oke, ini kalau di evoin coba, kalau di evoin dia sampai kemana, bisa di posisi apa, di RM sama CAM. Oke, ini untuk trade-nya, mountain dan tendangan pisang ya, pengambilan tendangan jauh, playmaker ya, ini Cole Palmer. Oke, lanjut ke Moses Caicedo. Caicedo juga ini bagus nih ya, kalau nggak salah bisa jadi CDM ya. Ini untuk statnya Caicedo, giring bola, kecepatan, menembak, bertahan, mengumpan, fisik, main stat merata juga untuk Caicedo ini ya. Oke, kartu selanjutnya ada Luis Diaz, posisi LM ya, gelandang kiri, bisa jadi LW juga ini kalau di evoin ya. Oke, untuk statnya ya, kecepatan 142 bagus, kecepatan, giring bola ya bagus, 140-an semua, terus menembak ada, musisian, cari ruangnya bagus, Luis Diaz ya, 42. Terus mengumpan juga lumayan ya, fisik, agresinya ada di 100 sama lompatan. Oke, lumayan Luis Diaz ini. Terus untuk trade-nya ya mungkin cuman ini trade-nya ya, not bad lah. Oke, lanjut ke Joshua Kimmich, CDM, CM, bisa RB, mungkin ada 3 posisi kalau untuk Kimmich. Oke, gak ada CM, berarti cuman CDM sama RB untuk Kimmich ya. Oke, untuk skillnya kita lihat trade-nya banyak banget kalau Kimmich ini. Lihat kalau untuk Kimmich memang banyak di trade-nya. Ya, ada step over and axis ya, gerakan trik ya. Terus mengumpan silang dini ada, tendangan pisang ada, pengumpan jauh, pengambilan tembakan jauh, playmaker. Skillnya banyak Kimmich ini, bagus ini kartunya ya. Ini statnya ya, stat merata juga Kimmich ya. Oke, itu untuk Joshua Kimmich. Lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada Jude
Bellingham ya, CAM ya. Jude Bellingham CAM statnya, kita lihat stat merata juga kalau Bellingham, tapi lebih bagus di stat finishingnya kalau Bellingham ini, tapi lumayan rata lah untuk statnya Bellingham ini. Dan ini untuk skillnya ada berani menekel ya. Kita lihat ya, untuk attack defense sama-sama bagus, tinggi, seimbang untuk Jude Bellingham ini. Oke, bagus. Lanjut kita ke Jamal Musiala ya, pemain Bayern Munchen yang habis comeback dari cedera kemarin itu ya. Ini untuk statnya Jamal Musiala, gerakan triknya bintang 5 itu, jago gocek sih ini dia. Kecepatan ya, giring bola, lihat giring bolanya bagus juga, menembak oke. Terus ada mengumpan, fisik, kekuatannya di 100. Nah, ini untuk trade-nya, playmaker, pengambil tembakan jauh, dan pilot. Ya, ini untuk Jamal Musiala ya. Oke, lanjut Nico Paz. Wah, ini lagi gelandang lagi naik daun ini ya, Nico Paz dari Como ya. Oke, kita lihat statnya. Kecepatan, giring bola ada ya, menembak ada, mengumpan ada ya, fisik oke, not bad ya. Dan ini untuk skillnya, mengambil tembakan jauh, tendangan pisang, dan pilot, gerakan triknya ya. Lumayan bagus lah kalau untuk Nico Paz ini. Tinggi badan pun juga ideal ya, 186an. Lanjut ya, Bruno Guimaraes CDM nih kan ini, CDM ya. Betul, kalau di evoin ke emas bisa jadi CDM juga. Oke, lanjut ke statnya. Ini kalau Guimaraes juga sama nih kayak Declan sama Caicedo tadi, dia punya stat yang merata ya, bisa di CDM dan CM ya. Stat yang merata, tapi bagus, memang bagusnya di stat fisiknya, stat CDM nya. Oke, ini untuk untuk skillnya, untuk skillnya ada over and exit, gerakan trik, nah, sama kayak Kimmich tadi. Terus pengumpan jauh, pengambil tembakan jauh, dan playmaker. Oke, lumayan bagus juga ini kalau Guimaraes ini ya. Oke, lanjut ke gelandang dari Napoli, Jambo Anguissa. Oke, kita lihat dia posisinya apa, CM, bisa jadi CDM ya, CM ke CDM ya, bisa jadi CDM. kalau di poin emas bisa jadi CDM. Statnya ya stat merata ya, mungkin lebih ke stat defense-nya sih kalau Anguissa ya, karena dia CDM dan ini untuk skillnya. Oke, lanjut cut berikutnya, Federico Valverde. Nah, termasuk gelandang dia, Valverde ini gelandang box to box juga ya, gelandang yang punya shot power keras harusnya ya, statnya sama dia fisiknya juga bagus sih kalau Valverde ini ya. Oke, lihat dulu kalau di evoin dia bisa di mana, CDM dan CM. Oh, berarti nggak RB lagi ya, nggak kayak kartu sebelumnya di event Glorious Era, dia di AVR 113 juga sama, tapi dia bisa di RB ya. Dan ini sekarang nggak di RB tapi di CM sama CDM ya. Untuk Federico Valverde ini statnya ya, dan ini skillnya ada pengumpan jauh ya, berani menekel, pilot, sama pengambil tembakan jauh. Valverde bagus juga ini. Lanjut kita ke Gravenberch, pemain Liverpool, CDM, tinggi badan bagus, 190. Oke, ini untuk stat CDM lah ya. Kalau di point mungkin bisa jadi bisa CM juga nih ya, CDM CM. Oke, lanjut ke cut berikutnya. Di sini ada Nicolo Barella dari Inter Milan ya. Oke, ini untuk statnya ya, statnya gelandang box to box juga lah kalau Barella ini ya. Defense sama attack-nya juga lumayan sama bagusnya kalau Barella. Ini gelandang box to box lah dia. Oke, lanjut ke yang terakhir. Ada Frenkie de Jong. 113 OVR ya, kakinya 3/5 bukan 4/5 de Jong. Oke,
Ini untuk statnya, stat merata ya, Giong. Maksudnya stat merata juga dia. Tapi di sini paling bisa CDM dan CN mungkin kalau di point. Ya, CN sama CDM. Ya ini untuk skillnya, skillnya kurang banget kalau dia. Ya skill umpannya harus dikasih skill umpan, tapi mungkinnya kartunya karena OVR 113 jadi dikasih seperti ini aja sih. Oke ya, di tadi yang pemain-pemain di week kedua di event TOTY ini ya, ini TOTY midfield ya, gelandang. Kemarin kita udah lewatin event dari TOTY penyerang, sekarang ke gelandangnya, dan mungkin di week ketiganya ya ini TOTY bagian defendernya ya, pemain belakangnya ya. Dan di sini kebetulan saya belum gacha guys ya, kita masih breeding dulu, kita kumpulin aja semuanya dulu ya, dari kartu-kartunya, token draftnya ini kita kumpulin dulu sampai banyak, baru di week keempat nanti, week terakhir ketika pemain-pemainnya dirilis semua sama AI, baru kita gacha semuanya di situ ya, kita all in semuanya di situ ya. Jadi mungkin untuk ke week kedua ini mungkin saya nggak akan gacha-gacha dulu, tapi nggak tahu apa kalau memang nanti saya berubah pikiran mungkin bisa kita gacha ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi